Qulu la ilaha illallah la'alakum tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah maka engkau beruntung. Maka di dalam ayat ini dikatakan la'alakum tuflihun dihubungkan dengan persoalan wa tubu ilallah, persoalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat lain misalnya dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Jadi memang persoalan taubat itu sebenarnya ini adalah pekerjaan kita sepanjang waktu. Kita sudah bahas tentang mengapa kita beristighfar di dalam 3 kategori besar, yaitu persoalan bahwa kita memproduksi dosa setiap waktu, apalagi di zaman yang seperti sekarang ini. Sekali lagi, di antara musuh terbesar kita sekarang adalah gadget. Saya itu menghadapi persoalan gadget itu luar biasa efeknya. Bahkan LGBT berangkat dari itu, mohon maaf, lesbian berangkat dari itu, dan hubungan-hubungan macam-macam yang terkait dengan kerusakan hampir semuanya berangkat dari gadget. Ini berlaku untuk seluruhnya, apalagi remaja kita. Maka berkait dengan banyaknya produksi dosa-dosa itu, maka kita butuh pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena persoalan kita belum bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Sholat kita tadi, yakinkah khusyuk? Makanya kita mengucapkan setelah salam assalamualaikum, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Atas apa? Atas barusan ibadahnya kita nggak khusyuk. Di antara hikmah mengapa setelah salam kita mengucapkan istighfar 3 kali, karena itu di antara bentuk bahwa kita mengakui, ya Allah, saya itu sholat tadi berapa persen yang benar-benar ingat engkau. Dengan ribuan kali sholat, berapa persentase yang benar-benar dengan mengatakan, ya saya tadi khusyuk banget, ya kan jarang. Gini bang, gini bang, demikian adanya, ya kan? Karena atas alasan itulah kita beristighfar. Dan kita ini berlaku sepanjang tahun sebenarnya ini. Maka saya katakan bagi mereka yang cinta betul dengan keimanan, datangnya Ramadan itu kesempatan untuk menghapus apa yang terjadi di 11 bulan, maksudnya 11 bulan yang berlalu. Alasan yang ketiga, atau misalnya di contoh ibadah-ibadah lain yang semisal, hampir seluruhnya itu terkait dengan harus kita mohon ampun kepada Allah. Ketika Rasulullah menjelang wafat ditutup dengan surat apa? Masih ingat nggak? Surat terakhir yang turun, bukan ayat terakhir. Surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW, surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya kan? Bayangkan setelah Rasulullah sepanjang hidupnya peribadahan, insya Allah murni selalu karena Allah saja, ditutupnya dengan istighfar. Fastaghfirhu. Kita disuruh istighfar, apalagi kita. Kalau Rasulullah saja disuruh istighfar, apalagi kita. Karena alasan itulah kita bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, karena kita tidak atau belum bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Dulu saya gambarkan yang paling gampang, jenengan ke belakang saja, maka fikihnya begitu keluar apa? Istighfar. Ini bagi ghufranak, ampunanmu ya Allah. Kenapa kita mengucapkan itu? Masih ingat? Karena kita tuh kadang-kadang lupa bersyukur. Ke belakang itu harusnya nikmat yang sangat besar buat kita, ya enggak? Saya gambarkan kalau jenengan nggak bisa buang air kecil 3 hari gimana? Susah luar biasa. Ini apa nggih? Nggak bisa buang air besar seminggu. Jangan ke dokter nggak? Ke dokter dia deledel ususnya itu. Ini apa nggih? Saya punya sahabat yang harus di
buangnya harus lewat usus. Disebabkan karena apa? Nggak lewat anus sudah nggak bisa lagi. Ya nggak kerasa kalau buang itu tahu-tahu sudah ada penuh. Makanya saya bilang, bahkan persoalan ke belakang pun kita tuh nggak mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Maka kita katakan begitu keluar dia, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Ampunan atas apa? Atas hal besar yang barusan kau karuniakan kepadaku berupa nikmat bisa buang. Kita tuh nggak mensyukuri itu. Biasa wae, bubar sekolah kemana-mana, yo ngertine yo koyo ngono. Ya enggak? Kita nggak terlintas tuh kadang-kadang di pikiran bahwa itu kesyukuran yang sangat besar. Kalau hal yang terkait dengan kamar mandi aja syukurnya harus sebesar itu, lah bagaimana lagi nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa memegang, bisa dahar, bisa minum. Masya Allah. Nah itu semua kita kadang-kadang lupa bersyukur. Itulah mengapa setiap dai kalau membuka, mari kita bersyukur kepada Allah. Sebenarnya itu pengingat. Itu kalimat yang kalau dai-nya paham itu di belakangnya banyak sekali ayat yang meliputi berputar-putar terkait dengan kesyukuran. Banyak ayat hadir, banyak hadis hadir tentang itu. Jadi di sini muter sebenarnya, banyak banget. Akhirnya kesimpulannya mau bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Nah, kemarin kita sampai pada titik itu, sudah saya sampaikan tentang kisah yang 99 orang membunuh orang itu, yang kemudian kita sudah literasinya, insya Allah sudah saya tambah kepada panjenengan tentang bagaimana Allah terlibat berfirman di dalam hadis qudsi dikatakan, wahai tempat yang dituju mendekatlah, wahai tempat yang ditinggalkan menjauhlah. Masih ingat ya kemarin ya? Artinya seseorang yang niat tobat kepada Allah belum sampai eksekusi dengan tobatnya, baru menuju kan itu saja Allah cintanya sedemikian. Itulah mengapa kalau dengan lihat referensi hadis terkait dengan pertobatan, jikalau kalian termasuk orang-orang yang tidak berdosa, bahasanya seandainya, maka niscaya kalian akan dimusnahkan dan digantikan kaum baru yang berdosa, yang dia minta ampun kepadaku dan aku ampuni. Ini jangan salah pengertian dengan hadis ini ya. Kadang-kadang nek ngono aku gitu wong sing dosa iki lho sing apik. Karena dengan ini saya nggak dimusnahkan, subhanallah. Bukan itu, kata-katanya seandainya. Seandainya artinya nggak mungkin manusia itu tanpa dosa, mustahil. Maksud dari hadis ini adalah pokoknya tobat. Itu maksudnya. Agar kita banyak jumlah tobatnya. Maka sekali lagi saya sampaikan, Rasulullah bersabda, tubuh. Sungguh beruntung orang yang ketika dibuka catatan amalnya istighfaron kathiro, banyak istighfarnya. Maka sebelum saya lanjutkan tentang fikihnya, saya katakan malam qadar pun maka ibadah terbesar adalah apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika malam qadar datang ke saya, lantas apa yang saya lakukan? Kata Rasul, taquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak tuh seperti itu. Maka ini saya perbanyak sejak malam pertama. Sejak malam pertama. Sebagai pembiasaan supaya nanti selama 30 hari itu selalu mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun, maha pemaaf. Engkau cinta dengan permaafan, maka maafkan aku. Itu intisari dari ibadah puasa kita. Masya Allah itu. Maka yang bagian ini jangan dilupakan. Baik, kita lanjutkan untuk bagian teknisnya. Kemarin sampai buka dan sahur. Masalah buka masih ingat bahwa itu dipercepat. Sebagaimana saya sampaikan, saya ulang lagi, usahakan teknis untuk berbuka itu harus betul, yaitu memberikan kesempatan kepada jamaah untuk segera angkat tangan. Saya tanya panjenengan, doa buka puasa itu dibaca setelah kita ngunjuk atau sebelum? Setelah atau sebelum? Allahumma lakasumtu, baginya pakai lakasumtu meskipun doif, nggak usah disalah-salahkan. Atau pakai dhahabadoma'u. Kalau melihat redaksinya ini sebelum atau sesudah dengan ngunjuk? Sesudah. Banyak di masyarakat yang sebelum. Begitu Allahu Akbar
bismillah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika dan seterusnya, atau dabah atau mau, baru kemudian ngunjuk. Nah, itu secara redik saya sudah keliru. Ini apa? Bagaimana seharusnya? Begitu buka langsung bismillah. Ini kalau kita bicara tentang teks hadisnya, memang dahar itu bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim loh. Makanya sekali lagi, tapi kalau ada yang pakai bismillahirrahmanirrahim, itu salah-salah ke. Paham ya? Meskipun teks hadisnya dahar atau bismillah dengan menyebut nama Allah. Baru kemudian zahabatu ma'u. Bayangin aja, telah hilang dahagaku. Lah nek sak derenge ngunjuk napa ya wis ilang. Ini apa nggih? Wabtalatil uruku, telah basah kerongkonganku. Urung bahasa kok wis maca. Kalau kita minum, kalau kita baca sebelum minum. Kemudian kata-kata watabatal ajru insyaallah. Nah, ini yang saya katakan, angkat tangan segera itu. Telah tetap pahala untuk kita, ini semuanya puasa insyaallah, angkat tangan segera. Nah, ini saya katakan, maka teknisnya berbuka jangan disibukkan dengan makanan berat. Sudah begitu berdoa dikiranya rampung, itu kan doa berbukanya. Setelah itu waktu makbul untuk berdoa. Bagaimana tidak di hari-hari biasa saja? Hari-hari biasa, baina adana ini sholat, di antara dua adzan ada sholat, di antara dua adzan tidak tertolak doa. Ini hari biasa loh, bukan hari puasa. Bagaimana lagi digabung setelah puasa di waktu berbuka? Itu fadilahnya luar biasa besar. Maka waktu yang 10 menit itu kita angkat tangan minta kepada Allah tuh. Nah, kalau disajikan yang besar, ayo ribut. Kok ikomah lu rampung ikomah? Sebenarnya ribu-ribu. Ini nggak karu-karuan. Ini sudah saya sampaikan tahun lalu, maka saya tahun ini agak lebih keras. Jadi ini panitia pikirin. Saya sampaikan di masjid lain sudah seperti itu. Di masjid lain yang saya ngisi kebanyakan sudah seperti itu. Makanya diperhatikan, karena itu waktu yang mahal, waktu yang sangat berharga buat kita. Kita tunggu-tunggu dikatakan mata batal ajru insyaallah. Ini informasi Imam Ahmad mengatakan inilah waktu terbaik di antara sepanjang hari waktu puasa itu, masya Allah. Secara asal puasa, di dalam puasa itu juga dikabulin doa, tapi khusus untuk ini ada hadis khusus. Makanya kita perbaiki betul tata cara kita berbuka. Kemudian bagi yang hari itu tidak takjil, jadilah orang yang bersyukur kepada orang yang beri takjil. Ini adab di dalam berbuka, yaitu dengan doa Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, beri makan kepada orang yang beri makan kepada saya. Ya Allah, berikan rizki itu kepada orang yang kasih rizki kepada saya. Berikan minum kepada orang yang beri minum kepada saya. Itu adab itu. Nah, jangan sampai orang ikut takjilan, kebetulan bukan sebagai penakjil, kok nggak doa ini namanya nggak beradab, Bapak Ibu semuanya. Padahal kita tahu, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia nggak bisa bersyukur kepada Allah. Mengapa, Bapak Ibu? Yang terlihat yang tidak ghaib saja, jenengan nggak bersyukur, apalagi kepada yang ghaib. Itu maksudnya. Ini apa nggih? Jenengan kepada orang yang jelas-jelas ngasih jenengan makanan saja, jenengan nggak berterima kasih, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak melihat zatnya. Nah, ini makanya saya katakan adab di dalam berbuka ini penting, dan ini dalilnya juga sahih riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu. Nah, ini diamalkan. Saya kira masih jarang kadang-kadang diamalkan. Katakanlah kemudian saya nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, beri rezeki kepada orang yang kasih takjil hari ini, beri tambahan rezeki kepada orang yang kasih takjil hari ini. Teks hadisnya beri makan kepada orang yang ngasih makan saya. Itu artinya rentetannya, Bapak Ibu, dengan lo tahu tentang hadis ini, rentetannya beri makan kepada istrinya orang yang kasih takjil, beri makan kepada anak-anaknya orang yang kasih takjil, beri makan kepada cucu-cucunya orang yang kasih takjil. Begitu tuh rentetannya. Makanya doa besar ini, Bapak Ibu sedoyo. Bayangkan kalau jenengan digilir takjil, berarti ada hari di mana jenengan didoakan oleh seluruh jamaah. Kalau satu jamaah didengar oleh Allah dikabul, insya Allah jenengan rezekinya lancar. Kalau lancar seluruhnya, masya Allah. Ini apa lagi? Nah, ini masalah adab, Bapak Ibu saudara. Ini penting. Ini penting. Jadi itu persoalan buka. Kemudian persoalan sahur, kemarin sudah saya ingatkan bahwa di dalam sahur itu makanannya berkah.
Maka dikatakan sahurlah tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu barokah. Kemudian dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Bayangin, siapa yang bersolawat kepada orang yang sahur? Allah dan para malaikat. Makanya dikatakan walau jur'atan min ma, sahurlah walau jur'atan min ma, walau cuma seteguk air, saking barokahnya makanan sahur. Bapak ibu semua yang sudah sepuh-sepuh, cari barokah Allah terus hari-hari. Khawatir jebul engkau akhir Ramadan kita meninggal, Syawal kita meninggal, setidaknya kita sudah memproduksi banyak berkah-berkah Allah, mengkoleksi banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sahur itu. Makanya walaupun mungkin kadang-kadang sebab orang pengen dipaksa, memaksakan diri untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, itu sebuah kegiatan yang sangat baik Bapak Ibu semuanya. Jadi di bulan Ramadan kemarin saya bacakan tentang bahwa Rasulullah di sepanjang di luar bulan Ramadan saja ajwadanas bi khair adalah Rasulullah orang yang sangat-sangat dermawan, sangat-sangat semangat di dalam kebaikan di luar bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan lebih lagi menjadi orang yang lebih lomoh lagi. Maka memang kita dimotivasi oleh Allah untuk memproduksi rahmat, mengkoleksi rahmat Allah, pahala dari Allah dalam jumlah yang sangat banyak di bulan Ramadan. Dendam positif maksudnya itu. Wah, ini sesaat solasasi pura patio api saiki waktu nih begitu loh. Apalagi orang yang kayak dengan yang sepanjang 11 bulan sudah rajin. Kok sampai bulan Ramadan nggak rajin? Oh, esok kesalip kalau mau si rajin di Ramadan. Itu. Gini bang, nah ini dengan saya ajak hitung-hitungan. Karena seringkali Allah memukoyatkan atau mengikatkan sebuah ibadah dengan sesuatu yang tidak lazim. Ya contohnya malam Qadar. Satu malam itu ya akan segitu toh, masuk maghrib sampai fajar. Tapi kenapa malam itu menjadi bernilai 83 tahun? Nah, ini kan terserah Allah. Jikalau ada seperti itu ya kita ambil. Tugas kita mengambil sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Wong manusia saja kalau menyajikan makanan nggak diambil, rasanya pripun? Mangkel mboten. Tamu kita sudah masak tenanan. Yang paling enak yang kita punya jebul dicicipi orang. Pripun rasane? Alah kesel-kesel masak jebul ora doyan toh. Gini apa nggih? Nah, maka kita ini ambil betul. Kemudian berikutnya pembatal puasa kemarin sudah belum? Sudah belum? Belum. Pembatal secara umum ada dua nih. Pembatal yang harus kita kodok berarti batal puasanya secara zatnya dan batal pahalanya. Dua nih. Maka kemarin kita di awal di antara pembekalan puasa adalah persoalan hati. Ini masuk ke unsur kedua, yaitu terkait dengan batal pahala. Kalau hatinya kotor itu bisa batal pahalanya. Adapun pembatal yang membatalkan puasa berarti harus dikodok, harus diganti di hari lain. Kita lihat yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jenengan highlight bagian sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Nek ra sengaja berarti batal mboten? Kalau nggak sengaja makan batal mboten? Batal nggak Pak? Mboten sengaja. Mboten batal. Rizki. Makanya kemarin saya sampaikan, nek jenengan ningali tiyang kek poso madang, bagaimana sikap kita? Tekne wae. Itu pendapatnya yang lebih kuat. Karena dia lagi dapat rezeki dari Allah. Lagi puasa loh, boros itu. Sebagian ulama berpendapat tekne wae. Sampai dia disadarkan dengan sendirinya. Mungkin orang ini memang butuh minum. Mungkin selnya kalau nggak minum pada saat itu nanti rusak. Wallahu alam. Ini sebagaimana jangan masih ingat nih. Ketika seseorang menata firosahu, barang siapa datang kepada tempat tidurnya dalam rangka untuk tidur supaya bisa bangun malam, sholat malam. Wa ghalabat huaini, tapi dia dikalahkan oleh matanya, ngantuk banget. Kemudian tidur hatta yusbiha,
kemudian tidur sampai datang waktu pagi, maka kata Rasulullah, kutibalahu manawa, yang ditulis di buku catatannya manawa, apa yang diniatkan. Niatnya apa tadi? Niatnya apa? Sholat malam niatnya. Niatannya tidur hatta yusbih sampai subuh. Yang ditulis catatannya adalah tetap sholat malam. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lantas tidurnya tadi, ngoroknya tadi itu apa? Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Adapun tidurnya bagi dia adalah sedekah dari Allah untuk dia. Itu mirip-mirip tuh dengan orang lagi puasa tiba-tiba lali. Makanya ben wae, lagi lali yo ben wae. Nembe arep sak terbuka wis dikunyah poso lho kowe lah sare mau ditake meneh kan mesake. Ini apa nggih? Dengan menghormati pendapat yang harus mengingatkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya diingatkan. Saya lebih cenderung yang dibiarin aja. Karena rufi al-qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 golongan, di antaranya orang yang nggak ingat. Gimana namanya nggak ingat? Nggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Dosa enggak? Dosa enggak? Dosa besar, bukan cuma dosa kecil. Ancamannya, Bapak Ibu jangan tahu, seseorang yang berbuka belum waktu halal berbuka, siksanya di akhirat kelak adalah diangkat kakinya ke atas, digantung kakinya, kemudian mulutnya dirobek, dari mulutnya keluar darah terus menerus. Itu hukumannya. Mengerikan bukan? Mengerikan bukan? Orang liberal mengatakan Gusti Allah mengko kejemen toh. Ini dengan memahami hadis-hadis kayak gini harus benar. Bahwa maksudnya rahmat Allah itu luas. Ingat-ingatlah sesungguhnya siksa dari Allah itu juga sangat pedih. Pengingat buat kita biar kita tuh terhindar, Bapak Ibu. Sebenarnya lihat redaksi ketika orang bersyukur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah ditambah nikmat, Quran surah Ibrahim. Tapi ketika jenengan tidak bersyukur, apa ancamannya? Tanggung dihukum enggak? Enggak. Ayatnya mengatakan sesungguhnya siksanya Allah itu sangat pedih, mungkin-eling, diweden-wedeni maksudnya. Ini nek jenengan nek katenan, ya begitu itu siksanya. Jadi sekali lagi, makan dan minum dengan sengaja. Yang berikutnya berjima. Nah ini buatan tulis berjima dengan sengaja. Apa ya ora sengaja terus berjima. Jenenge ngawur nek niku. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah ini berjima. Ini menimbulkan kafarah. Kafarahnya berat. Sahro ini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut ken puasa jenengan. Kalau sesasi bablas kok rong sasi, mas. Ya ini menunjukkan bahwa beratnya ancaman. Sebagaimana orang yang talak 1, talak 2, talak 3, talak 3. Orang yang untuk bojo meneh nek urung karo wong liya. Gitu. Nah, itu kan berat. Saya tuh sering menghadapi yang begitu itu loh, Pak, Bapak Ibu. Ustaz, sudah talak 3, bagaimana ini? Ya bojo dhisik karo wong liya lah piye? Bojone untuk orang bojo-bojoan, nggo dolanan, orang tenanan, orang dicampuri, boleh dinikahi kalau sudah dicampuri. Bayangin tuh. Gimana coba? Iya Pak Parti. Itu ancaman, makanya biar kita tuh serius, nggak gampang-gampang untuk keluar talak. Sebagaimana ini, sesasi orang sasi berturut-turut, secara logika nggak masuk loh. Ini apa nggih? Tapi jangan kemudian orang kaya lah, orang mampu kan aku iso bayar orang miskin ben wae kok tak bayar gue miskin enteng. Nah ini salah. Itu masuk dalam dosa besar yang tadi. Jadi kafarahnya berat, maka ya ini diingatkan kepada menantu-menantu panjenengan itu loh yang masih baru-baru nikah. Kalau jenengan saya kira sudah rapatio pengin lah. Gitu. Nomor sing ngotot. Seumur-umur kita ini kayaknya sudah hal-hal seperti itu kan sudah berkurang jauh. Tapi ingatlah itu problematika untuk orang-orang yang menikah muda. Saya itu dikonsultasi orang yang kebablasan kayak gitu nggak 1-2 Pak Ibu. Nggak 1-2, banyak kasus yang nikah baru 2 tahun, 3 tahun. Itu kadang-kadang ya bablas di siang hari. Ada syariat seperti itu memang terjadi ya Pak Ibu. Ustaz, aku ini bablasnya ting piro.
Ping telu Ustaz. Ping telune sedino apa telung dino? Saya tanya gitu. Sedino Ustaz, sedino ping telu, heeh. Saya tanya kafarahnya gimana? Kafarahnya tetap dihitung sehari. Nek jenengan ping telune kapan? Wingi heeh saiki geus sesuk heeh. Berarti kafarahnya 3 hari. Kemudian ada orang mewarisi al-maktub alaihim, yaitu orang-orang yang suka-suka mengakal-akali hukum yang kita tidak mau. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang sifatnya orang Yahudi, sukanya ngakali hukum. Contoh ini, kasus ini diakalinya bagaimana? Aku pengen karo bojoku ben ora kafarah, aku tak madang dhisik. Berarti batalnya karena apa? Makan dan minum. Ada kafarahnya enggak? Kalau karena makan dan minum tadi ada kafarahnya enggak? Enggak ada kafarahnya. Nek ngono, aku tak madang dhisik wae. Bar kuwi nembengko terus jima. Pripun niku? Hukumnya bagaimana yang begitu? Tetap bayar kafarah, Bapak Ibu semuanya. Karena dia sudah niat berbukanya untuk melakukan itu. Jangan diakal-akal yang Yahudi. Orang no kafarah mung dosa gede, sok istighfar. Bar kuwi aku jima karo bojoku. Ini masalah, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan al-maktub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sudah sampai ke nisabnya, sudah sampai ke waktunya zakat, menjelang sampai waktunya dijual dulu kambingnya, ben ora zakat. Nah itu al-maktub alaihim. Nah ini persoalan keikhlasan hati. Makanya sekali lagi, ibadah itu persoalan taqarrub kepada Allah, mencari pahala Allah, mencari wajahnya Allah. Karena memang intisarinya ibadah itu karena persoalan itu. Coba bayangkan, kenapa puasa disebut oleh Allah dalam hadis qudsi dikatakan as-saumu li wa ana ajri bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Kenapa coba Bapak Ibu? Kita ingat kemarin rukun puasa yang pertama apa kemarin? Udah saya sebut gitu. Menahan, gitu. Rukun puasa ada 2. Menahan dan niat. Udah kita bahas minggu lalu. Harus lihat videonya lagi. Tadi sebelum kesini saya buka videonya, jadi ingat ya. Menahan, makanya dikatakan ini rukun Bapak Ibu. Kalau jenengan nggak menahan, dia tidak masuk dalam puasa. Berarti walaupun jenengan di kamar berdua sama istri panjenengan yang cantik banget, pasangan muda baru seminggu nikah, semua pintu ditutup, jenengan berani nggak berjima? Berani nggak? Nggak berani. Menahan karena Allah itulah yang membuat puasa. Asal muli, kata Allah, puasa itu milikku, untukku, kata Allah. Karena orang rela menahan segala sesuatu yang seharusnya dia bisa di hari normal, kemudian ditahan karena Allah. Karena Allah. Ya dahsyatnya luar biasa. Ibu-ibu berdua ngobrol-ngobrol di pojok sebuah tempat, orang nggak banyak. Jenengan berani nggak hibah waktu itu? Berani nggak ibu-ibu? Hibah hilang pahalanya jenengan. Karena jenengan tahu bahwa hibah meskipun lezat, hibah itu lezat atau hibah itu. Gini apa nggih? Jadi tak kayak bangun itu lezat, ibu-ibu. Iya. Tapi karena jenengan sedang berpuasa, makanya ingat rukun puasa menahan yang pertama. Yang namanya rukun kalau nggak hadir batal, Bapak Ibu. Nah, ini penting, ini hal seperti ini. Ya, jadi kita harus paham betul. Kemudian head dan nifas tidak perlu saya bahas. Ibu-ibu kurang semenit head, batal mboten? Batal. Bagaimana puasanya hari itu? Tetap dapat pahala, jangan khawatir. Meskipun tetap harus kodok, walaupun kurang semenit. Karena tong-tong belum jebul lah, jebul head, nah tetap batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Berarti nek mboten sengaja mboten batal. Jenengan naik kendaraan agak-agak mual, kemudian muntah, itu sengaja mboten? Mboten. Berarti tidak batal. Aku wis muntah madang wis iki. Padahal yang dimaksud muntah yang dengan sengaja. Nah itu batal itu. Dilepok-lepok dilogok-logok kok. Itu batal. Jadi hati-hati. Kemudian berikutnya
hal yang harus sangat dihindari. Pertama adalah perkataan dusta. Ini masuk dalam hadis ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atas. Banyak orang puasa, ruba itu banyak nih, yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Banyak orang yang sholat malam nggak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali ngantuk dan lelah. Ini berkait dengan soal ini diantaranya. Ini diantaranya agar kita menjaga dari perkataan dusta. Di sini disebut dalam kitab ini. Bahkan seseorang, ini mohon maaf kalau ada yang masih hobinya begini. Bahkan seseorang yang membuat cerita atau segala sesuatu yang berkait dengan ucapan dusta nilainya dalam rangka agar menjadi lucu-lucuan orang lain tertawa, dihukum ini. Dikatakan di sini wailul lilladzi, sungguh celaka bagi orang-orang yang dia melakukan cerita yang cerita itu dusta kemudian berharap orang lain tertawa karenanya. Itulah mengapa saya tidak menyarankan anak saya jadi takut terhadap hadis ini. Meskipun saya ini pernah waktu itu oke. Suki-suki toh, pernah. Gini apa gini? Wong cuma etuk 2 juta punjul. Gara-gara foto gitu toh. Itu kan menarik sekali. Orang perlu kampanye oke. Itu suara paling oke DPD. Gini apa gini? Nah, ini menjadi peringatan buat kita bahwa pekerjaan itu ada yang berkah, barokah, ada yang tidak, Bapak Ibu. Ini kalau yang terkait mendengar marah sama saya nanti, oh itu Ustadz radikal, orang itu kerja ngono kuwi. Ya itu pilihan, Bapak Ibu. Itu pilihan. Monggo, kalau ada yang nekat ya disampaikan. Kita yang penting sudah menyampaikan dalilnya. Nah, di sini katakan man lam yada qauluzur. Kalimatnya jelas sekali. Sing sinten kemawon tidak meninggalkan qauluzur, kalimat-kalimat yang rofat, buruk, jelek, dusta, maka dikatakan wal amalu bihi, bahkan dia malah mengamalkannya, enggak meninggalkan, bahkan dia mengamalkannya. Falaisallah, sesungguhnya Allah tidak berhajat dengan dia, tidak berhajat dengan menahan laparnya, tidak berhajat dengan menahan segala sesuatunya. Artinya Pak, puasanya itu ora kanggo Gusti Allah ora duwe urusan. Bayangin, Gusti Allah enggak punya urusan dengan orang yang puasa, menahan tetapi tidak menahan kalimat-kalimat dustanya. Mengerikan Bapak Ibu. Karena ini tuh gampang banget keluar tul. Makanya Bapak Ibu, di antara kurikulum di dalam puasa, wong memang rukunnya menahan, jenengan menahan apa yang biasa jenengan lakukan di bulan-bulan umumnya. Jenengan biasa ngobrol misalnya, hindari di bulan puasa. Bersibuk-sibuklah dengan ilmu. Tidak ngomong, aku kayak puasa aku tak ini. Begitu seharusnya orang puasa. Kecuali memang jenengan bekerja yang mengharuskan jenengan berbicara, ya cerita lain. Tapi kalau jenengan punya kesempatan untuk tidak banyak bicara. Khawatir tadi ini masuk dalam hadis ini. Kemudian yang berikutnya, perkataan atau perbuatan keji, sia-sia, berkelahi dan cekcok. Nih. Jadi kalau jenengan bulan puasa kok masih cekcok, ya ini masalah. Nih. Suami istri gara-gara orang cocok, belonjoannya cekcok misalnya. Nah, ini masalah. Itu dihindari. Sekali lagi, rukun puasa yang menahan diri. Ingat betul itu, diinstal. Kemudian perkara yang boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bersiwak atau gosok gigi. Jadi orang kan nggak alasan, aku kayak puasa mambumen yo ben. Ini seperti apa? Seperti bau minyak wangi yang sangat harum rumangsamu. Karena kita sesungguhnya dibolehkan bersiwak. Berulang kali dalam sehari silahkan. Yang nggak boleh jenengan sambil bersiwak sambil, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi silakan jenengan menjelang sholat sebagaimana biasa bersiwak, silakan. Kemudian yang berikutnya, mencicipi makanan selama tidak ditelan. Ibu-ibu nggak bisa alasan, oh lagi poso, orang ono rosone masakane, lah ngopo ora dicicipi? Boleh dicicipi sepanjang tidak sampai ke masuk. Gitu. Jadi dicicipi. Asin, kurang asin itu dicicipi. Jangan menyajikan kepada orang puasa justru orang-orang karuan rasane. Asin toh.
Nah, ini masalah. Kemudian bercelak atau memakai tetes mata itu juga masuk boleh. Kenapa ini dibahas oleh para ulama? Jenengan tahu kalau jenengan tetes mata kadang-kadang sampai kerasa di sini toh, ya enggak? Gelap, kayak garing-garing gimana di sini? Gini apa gini? Itu tidak membatalkan. Makanya disebut di dalam hadis bercelak atau menggunakan tetes mata itu silakan. Nggak celak, itu kadang-kadang sampai kerasanya sampai di sini. Kemudian ini kebiasaan saya waktu masih kecil. Wis kencot men pole. Nggih Bu, adus kono. Gitu, kon adus. Maka mandi termasuk yang dibolehkan di dalam berpuasa. Jadi mandi kerujukan silakan. Dulu solusi untuk anak-anak kecil yang puasa itu begitu dulu di kampung. Saya kalau udah pulang sekolah kok takar banget konadus mestinya adus gitu. Memang secara syariat boleh. Kemudian bekam itu termasuk yang dibolehkan sepanjang bekamnya tidak membuat panjenengan lemes, artinya membuat tidak mengancam kesehatan jenengan, itu masih dibolehkan. Jadi jenengan punya kebiasaan saya bekam seminggu sekali Ustaz, atau 2 minggu sekali, nek puasa berarti aku libur, aku bekam itu orang boleh. Kemudian termasuk di dalamnya donor darah, itu juga boleh. Orang yang biasa donor darah, nek boten donor darah, itu rasanya kados boten sekeco. Ini yang rutin pasti tahu. Rasanya kayak orang sing aneh. Maka bulan puasa pun silakan. Kalau jenengan berkehendak donor darah silakan. Supaya tidak membuat jenengan lemes. Pagi hari dalam keadaan junub boleh tidak? Boleh boten? Orang berhubungan suami istri jam 2, jebul keturun baru kuwi. Arab sahur kali 10 menit, sahur dulu apa mandi dulu? Sahur dulu berdasarkan dalil ini bahwa masuk puasa dalam keadaan junub itu boleh, dan ini dalilnya banyak. Rasulullah masuk waktu subuh di bulan puasa dalam kondisi junub itu bukan 1-2 kali. Maka ibu-ibu bapak-bapak nggak jadi alasan, ora poso apa? Loh aku mau junub ya aku saya ora poso lah. Junub itu boleh berpuasa. Berarti kebiasaan menjelang puasa padusan penting apa ora penting? Ya kalau mau padusan mandi silahkan, tapi itu bukan bagian dari syariat terkait dengan puasa. Wong lagi junub ya untuk poso. Jadi Pak Parti nggak punya alasan. Pak Parti lagi junub Ustaz, aku libur poso boleh. Nggak boleh. Ini yang muda-muda terutama yang masih produktif kan bisa terjadi begitu. Yang sudah tua-tua udah lewat, yang sudah tua sora pengin. Kemudian orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. 1, musafir, dalilnya jelas Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Musafir sudah saya bahas, yaitu perjalanan minimal 4 rubu atau sekitar 89 kilo atau berdasarkan urf. Kapan dimulai dikatakan musafir? Ketika sudah naik kendaraan. Pak Pardi niat ke Jakarta nanti jam 3 sore atau jam 2 siang. Wis tuku tiket Pak Pardi. Dari pagi sampai jam 2 masih wajib puasa enggak? Masih wajib, sebab belum terhitung sebagai musafir. Kapan dikatakan musafir? Krok teng kereta. Lah niku musafir. Bar nginum rapopo. Ning diteruskan yo apik. Ini bicara kalaupun berbuka tidak berdosa karena ada keringanan. Bahkan sahabat di dalam hadis ini yang disebutkan di dalam kitab ini, sahabat masih di rumahnya naik onta, celek terus ngombe. Ditanya, apakah ini sunnah? Iya, ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nembe dengar puma, tapi sudah di atas ontanya. Ini menjadi dalil bahwa seseorang dikatakan safar ketika sudah di atas kendaraan. Tapi niat safar belum dihitung sebagai safar. Kemudian yang berikutnya orang sakit, sama dalilnya masih di ayat yang sama. Memang karena maridun aw ala safar, barang siapa yang sakit atau dalam safar maka dia boleh berbuka dengan digantikan di hari lain. Keringanan maksudnya ditinggal tapi diganti di hari lain maksudnya bukan keringanan terus entuk ora poso tanpa kodo, bukan. Kemudian berikutnya ibu hamil dan menyusui yang khawatir jikalau berpuasa mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan kesehatan anak susuannya.
maka ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Bagaimana tentang fidyah dan sebagainya nanti kita bahas ya. Kemudian orang yang sudah terlalu lanjut usia, orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa itu dibolehkan. Orang yang kesehatannya nggak diharapkan kembali itu boleh langsung fidyah. Kemudian wanita haid dan nifas saya kira jelas. Sekarang seputar kodok, fidyah dan kafarah. Ini bab nomor 7. Apa itu kodok? Apa Bapak Ibu kodok? Ada yang masih punya hutang puasa sampai hari ini? Harus mepet banget nih. Sudah mepet banget. Maka aturannya mengkodok itu sebelum datang Ramadan berikutnya. Sebelum datang Ramadan berikutnya. Piye nek wis kebablasan, itu aturan khusus lagi. Makanya jangan kebablasan. Ingat Bapak Ibu, puasa itu kalau jenengan tinggal kemudian jenengan meninggal itu hutang. Itu hutang nanti yang harus membayar siapa? Wali panjenengan boro-boro marisi umah 10 malah marisi ora poso 3 bulan. Masalah. Anak siji sebulan, anak siji sebulan. Ini masalah ini. Ini apa nggih? Ora dipuasani mesake bapakku, dipuasani lagi muasani dhewe angel kaya ngene. Ini kan masalah. Ini apa nggih? Maka jangan meninggalkan puasa dengan sengaja, kemudian jangan meninggal di atasnya. Adapun kodok puasa Ramadan diperuntukkan bagi orang-orang yang diizinkan untuk mengkodok, yaitu orang yang sakit yang masih besar kemungkinan sembuhnya. Beda dengan yang tadi, orang tua yang tidak diharapkan kesembuhannya, yaitu enggak melakukan kodok, syariatnya dengan fidyah. Tapi kalau dia masih bisa sembuh insya Allah, nah itu harus mengkodok. Kemudian untuk musafir dan wanita haid, waktu mengkodok puasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Cara mengkodok ini biasanya ditanyakan tentang puasa Syawal disik opo kodok disik kan gitu. Yang mana dulu? Nyaur disik opo nyawal disik? Lihat, ada dua keadaan. Jikalau memungkinkan untuk kodok dulu, maka kodok dulu. Mengapa? Yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Tetapi jenengan hari pertama silaturahim, reunian ngantek karek 6 dino sawale pripun arep puasa madang maning, ketemu kanca madang maning. Nggih, madang wae tekan 20 dina punjul. Enggak cukup jenengan untuk berpuasa Syawal, pripun? Syawal dulu. Dalam situasi seperti itu Syawal dulu, karena ada hadis bahwa mengkodok boleh sampai bulan Sya'ban. Jadi syariat itu ojo kenceng-kenceng. Pokoknya sing wajib diisi, sing sunah engko. Iya ndelok keadaan, lihat keadaan. Ini saya katakan melihat dalil itu jangan cuma hitam putih. Ini orang yang selalu melihat dalil hitam putih, inilah produk orang yang hanya anak khairu minhu, salah lebih baik dari dia. Salah. Ini berangkat dari kayak gini nih. Sering saya melihat orang-orang yang baru belajar, subhanallah, mudahnya menyalahkan pihak lain. La ilaha illallah. Lihat keadaan, literasi atas pengetahuan masih banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Dan ingat, Rasulullah bersabda, Islam itu mudah dan selamanya mudah. Sahih. Ingat nih, Islam itu mudah dan kata Rasulullah selamanya akan mudah. Enggak mungkin sulit. Kalau ada orang yang sulit dengan syariat, coba lihat lagi, jangan dia salah baca. Ini penting Bapak Ibu semuanya, karena banyak pelaku-pelaku yang ahli ibadah justru kadang-kadang terjebak kepada situasi itu, dadi angelmen, urip dadi angelmen, goro-goro syariat. Nah, ini kan masalah Bapak Ibu. Kemudian mengkodok puasa Ramadan dulu atau puasa sunnah 6 hari Syawal dulu, tadi jawabannya sudah jelas ya, tergantung ke keadaannya. Ya bagaimana jenengan pejabat nih, Pak Pardi misalnya arep langsung poso yo, ono urusan kantor, kon rapat meneh, ketemu kali sejawat, teman sejawat, lah nganti tekan 24 dino urung, nah urung puasa Syawal ya piye meneh nek ngono. Ya belum kodok maksudnya. Ya mau tidak mau harus nyawal dulu. Kenapa? Keutamaan Syawal juga luar biasa. Koyo-koyo to salat, koyo-koyo to puasa sepanjang tahun. Kalau ditinggal ya eman-eman, ya. Kemudian
fidyah. Ini sudah siang banget tapi nanti saya bahas di bulan puasa mawon nggih. Untuk berikutnya ini, insya Allah ini tinggal 1-2 bab saja kok insya Allah. Nah, mungkin itu yang sedemikian pagi ini, mudah-mudahan bisa diingat-ingat. Kita minta kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan nanti di sini Senin mulai ya. Senin. Kita mohon kepada Allah betul-betul mulai per Ahad besok malam Senin kita sudah dalam kondisi yumni sebagaimana doa-doa gitu, yaitu dalam kondisi kita penuh ketentraman. Semua yang hadir hari ini, Bapak Ibu saya ingatkan saling mendoakan, tolong doakan saya ini, Bapak Ibu. Masa kayaknya saya nggak didoakan oleh jenengan? Di dalam doa jenengan, ya Allah berkahi Ustadz Wahid. Demikian juga saya, insya Allah, saya juga rutin mendoakan seluruh jamaah. Saya punya doa-doa banyak terkait untuk jamaah, insya Allah. Maka demikian juga jenengan doakan saya, supaya saya juga selamat. Saya kira itu yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan barokah semuanya. Kita berbahagia masuk Ramadan insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terkait dengan tadi yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja makan itu terlalu mungkin minum. Habis itu tinggal. Itu diteruskan puasanya pada terus yang kedua mau bepergian mau musafir. Iya. Kita bisa menjelang naik mobil terus kalau makan mungkin membaca minum mungkin ya. Terus mobilnya ternyata macet. Jadi musafir itu diteruskan. Masya Allah. Pertanyaannya detail ya. Rasido musafir. Yang pertama terkait dengan orang yang lupa. Lupa makan tuh terjadi, Pak. Itu kan jenengan mungkin daya ingatnya bagus. Lupa makan tuh terjadi. Saya pernah melihat bapak saya sendiri. Odot. Tak ada nih, Pak. Itu lampu Pak jenengan puasa loh. Diteruskan dalam situasi. Tadi kan saya katakan tadi ini adalah rufi al-qalami an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan, termasuk diantaranya adalah orang yang lagi nggak ingat itu. Begitu dia ingat lagi, ditulis meneh, medun meneh penanya. Nah, berarti apa? Syariat berjalan lagi. Berarti diteruskan. Demikian untuk orang yang musafir. Kalau udah musafir kemudian tiba-tiba putus di tengah jalan tidak musafir, jenengan sudah terhitung sebagai musafir. Kapan tidak musafir? Kapan jenengan tidak musafir? Ketika sudah kembali ke tempat tinggalnya. Tetapi itu pun kalau terkait dengan puasa sudah batal. Walaupun misalnya gini, mau ke Kebumen, ternyata nembet tekan Kulon Progo, jenengan balik meneh karena macet. Kalau macet mungkin nggak balik lagi ya. Dihitung sudah tidak musafir ketika sudah sampai ke tempat tinggalnya, menjadi mukim lagi. Sepanjang jenengan belum sampai ke rumah jenengan, itu masih dihitung sebagai musafir. Tetapi kalau misalnya pun jenengan sampai ke rumah masih waktunya puasa, jenengan sudah batal. Jadi tidak perlu meneruskan, jenengan syariatnya mengkodok. Ini keringanan terkait dengan Al-Baqarah 184. Jadi mengganti di hari lain, itu maksudnya. Ini kasusnya sedikit berbeda dengan yang lupa tadi, Pak. Kalau lupa kan memang min fadlillah, memang Allah kehendaki dia lupa. Itu beda dengan yang kasus tadi. Jadi ilatnya atau sebab hukumnya berbeda itu. Jadi intinya jawabannya yang pertama diteruskan, yang kedua tidak diteruskan. Gitu. Ngaten nggih? Mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo. Ibu yang menyusui. Oke. Ya, betul. Ya. Betul. Kasusnya begini, kalau saya memberi juga puasa kepada orang yang berpuasa, misalnya saya memberikan kurma, Pak Fatma ini memberikan kurma. Yang dimakan kurma dulu. Sih. Yang dimakan nanti kalau bisa habis sampai.
Nggih. Jadi pahalanya kok termasuk memberikan buka puasa. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya detail, masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Tentang ibu hamil dua pendapat, fidyah dan qadha, dan saya lebih meyakini yang itu. Gitu. Saya lebih meyakini yang fidyah dan qadha, karena dikaitkan dengan hadis lain bahwa bahkan orang yang sakitnya masih diharapkan kesembuhannya tetap mengqadha. Orang hamil kalau ditarik persoalan ke kias orang sakit, berarti kan sakitnya sakit yang sembuh. Ada jedanya, bahkan terlihat, ya kan, terlihat jelas bahwa seseorang yang menyusui 2 tahun misalnya, ya kan, pasti akan sampai di mana dia normal kembali. Maka saya katakan fidyah dan qadha itu lebih membuat nyaman di hati insya Allah. Dan itu pendapat yang saya kira paling soft. Yang berikutnya tentang pahala, semua orang yang memberikan buka puasa walaupun dimakan keri tetap dapat pahala penuh atas puasanya, kan dalilnya umum. Siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berbuka maka tetap dapat pahala. Maka kalau lihat dengan di pondok, mungkin di pondok sini saja lah, pondok sini, di pondok Haki sini, itu biasanya orang yang memberikan bukaan justru makanan itu dimakan setelah maghrib kan. Yang pertama dimakan ya bisa jadi apa yang mereka punya gitu. Jadi tetap mendapatkan pahala itu, Pak, jangan khawatir. Jadi boten, karena tidak ada dalilnya bahasa urutan mana dulu yang dimakan maka itu yang dapat pahala, enggak. Kalau saya kembalikan kepada niatnya bagaimana? Kembalikan kemana? Jadi niatnya itu memberikan buka puasa. Ji. Terserah makan. Ya. Makanya kadang-kadang kutibalahu manawa, ditulis bagi dia apa yang diniatkan. Kita nggak tahu kan yang mana dulu yang mau dipilih oleh yang berbuka gitu. Jadi jangan khawatir, yang ngasih bukaan berbagai macam bukaan itu insya Allah berpahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi sama sekali pahala orang yang berpuasa. Itu ada lagi? Mudah-mudahan ini bisa untuk sanggup sepanjang puasa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.